Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arnita Selin UI, Juju Junengsi, Neng Sri Fadilah, Desi Fitriana, Fatikah Nanda Mulyawati, Sofi Sofiani. Kami di sini akan menjelaskan proses pembuatan perangkat pembelajaran. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Alpagali Adira Kasiwi MPD, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kemudian ada poin-poin yang kami bahas. Yang pertama itu ada proses pembuatan pekan efektif, kedua ada proses pembuatan program tahunan, yang ketiga ada proses pembuatan program semester, yang keempat ada proses pembuatan silabus, yang kelima ada proses pembuatan RPP, dan yang terakhir itu ada proses pembuatan LKPD. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, ada pengertian pekan efektif. Apa sih itu pekan efektif? Rencana pekan efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Untuk menyusun RPE yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung, serta menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu atau pekan efektif. Kemudian ada manfaat. Yang pertama, pedoman guru untuk distribusi alokasi waktu pada penyusunan program tahunan atau prota dan program semester atau promes. Kedua, untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan. Yang ketiga, untuk memudahkan guru menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar dan pembuatan RPP dalam satu pekan. Dan yang terakhir, sebagai acuan dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Kemudian, ada format dan perhitungan pekan efektif. Yang pertama, ada identitas mata pelajaran yang di dalamnya itu terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan yang terakhir itu tahun pelajaran. Kemudian yang kedua, ada perhitungan alokasi waktu. Untuk melakukan perhitungan alokasi waktu, kita perlu memperlihatkan yang pertama, jumlah bulan dalam tiap semester, yang kedua, jumlah minggu dalam setiap bulan, yang ketiga, jumlah minggu dalam tiap semester, yang keempat, jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester, yang kelima, jumlah minggu efektif dalam tiap semester, yang keenam, jam pelajaran tiap minggu, yang ketujuh, jumlah jam pelajaran efektif. Yang ketiga, ada distribusi alokasi waktu. Distribusi alokasi waktu adalah berisi rencana pembagian waktu atau alokasi waktu dalam pembelajaran tiap kompetensi dasar yang akan disusun dalam rencana pelaksanaan pelajaran atau RPP. Nah, kita punya contoh rincian pekan efektif pembelajaran matematika kelas 7 semester ganjil. Kemudian saya akan mencontohkan cara mencari jumlah pekan efektif kelas 7 semester genap. Karena ini semester genap, kita mulai dari bulan Januari terlebih dahulu. Tanggal 1 dan tanggal 2 ini sudah termasuk ke semester ganjil, maka tidak dianggap. Kita hitung dari tanggal 3 sampai tanggal 9, itu 1 pekan, tanggal 10 sampai tanggal 16 2 pekan, tanggal 17 sampai tanggal 23 itu 3 pekan, tanggal 24 sampai tanggal 31 4 pekan. Jadi jumlah pekan di bulan Januari ada 4 pekan. Kita lihat pekan yang tidak efektifnya di bulan Januari, karena tidak ada, kita tulis kosong. Maka pekan efektifnya itu, kemudian kita lanjut ke bulan Februari. Tanggal 31 di sini kita masuk ke bulan Februari. Kita hitung 1 sampai 6 itu 1 pekan, 7 sampai 13 2 pekan, 14 sampai 20 itu 3 pekan, 21 sampai 27 itu 4 pekan. Jadi jumlah pekan di bulan Februari ini adalah 4 pekan. Kita lihat pekan yang tidak efektifnya itu
Karena tidak ada hari yang tidak efektif, cuman ada satu hari yang libur, maka itu termasuk pekan efektif. Maka pekan yang tidak efektifnya itu adalah 0. Jumlah efektifnya itu ada 4. Nah, kita lanjut ke bulan Maret. Karena tanggal 28 di sini masuk ke bulan Maret, kita hitung di tanggal 1 sampai tanggal 6 itu 1 pekan, tanggal 7 sampai tanggal 13 itu 2 pekan, tanggal 14 sampai tanggal 20 itu 3 pekan, tanggal 21 sampai tanggal 27 itu 4 pekan, tanggal 28 sampai tanggal 31 itu 5 pekan. Jadi, kalau lebih dari 3, maka kita hitung 1 pekan. Jumlah pekan di bulan Maret ini adalah 5 pekan. Nah, kita cari pekan yang tidak efektifnya ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 6 itu adalah UTS, kemudian tanggal 22 sampai tanggal 27 itu UN utama SLTP, kemudian tanggal 29 sampai tanggal 31 itu USBN kelas 9, berarti jumlah pekan yang tidak efektifnya itu ada 3 pekan yang tidak efektif. Kita tulis. Kita kurangkan 5 kurang 3, 2. Nah, kita lanjut ke bulan April. Tanggal 1 sampai 3 di sini sudah termasuk ke bulan Maret. Jadi tidak perlu dihitung. Kita hitung dari tanggal 4 sampai tanggal 10 itu 1 pekan. Tanggal 11 sampai 17 itu 2 pekan. Tanggal 18 sampai tanggal 24 itu 3 pekan. Tanggal 25 sampai tanggal 30 itu 4 pekan. Jadi jumlah pekan di bulan April itu adalah 4 pekan. Nah, kita lihat pekan yang tidak efektifnya. Dari tanggal 12 sampai tanggal 14 itu libur awal puasa, kemudian tanggal 19 sampai tanggal 24 itu pesantren kilat bulan Ramadan. Jadi jumlah pekan yang tidak efektifnya itu ada 2. Kita kurangkan 4 kurang 2 itu 2. Nah, kita lanjut ke bulan Mei. Karena tanggal 1 di sini itu sudah termasuk ke bulan April, jadi tidak perlu dihitung. Kita hitung dari tanggal 2 sampai tanggal 8 itu 1 pekan, tanggal 9 sampai tanggal 15 itu 2 pekan, tanggal 16 sampai tanggal 22 itu 3 pekan, tanggal 23 sampai tanggal 29 itu 4 pekan. Jadi jumlah pekan di bulan Mei itu ada 4 pekan. Nah, kita lihat pekan yang tidak efektifnya di bulan Mei. Yang tidak efektif itu dari tanggal 10 sampai 15 itu libur akhir puasa, kemudian tanggal 17 sampai tanggal 22 itu libur Idul Fitri. Maka jumlah pekan yang tidak efektifnya itu ada 2. Kita kurangkan 4 kurang 2 itu 2. Kemudian kita lanjut ke bulan Juni. Karena tanggal 30, 31 di sini masuk ke bulan Juni, kita hitung 1 pekan. Tanggal 6 sampai tanggal 12 itu 2 pekan, tanggal 13 sampai tanggal 19 itu 3 pekan, tanggal 20 sampai tanggal 26 itu 4 pekan, tanggal 27 sampai 30 itu 5 pekan. Jadi jumlah pekan di bulan Juni itu ada 5 pekan. Nah, kita lihat pekan yang tidak efektifnya itu dari tanggal 14 sampai tanggal 19 itu 4 semester genap, kemudian tanggal 21 sampai tanggal 25 itu kelas meeting,
Dan tanggal 28 sampai tanggal 30 itu libur semester genap. Pekan yang tidak efektifnya itu ada 3. Kita kurangkan 5 kurang 3 itu 2. Kita jumlah jadi 26. Kita jumlahkan pekan yang tidak efektifnya itu jadi 10. Dan jumlah pekan efektifnya itu 16. Kemudian yang kedua ada jumlah pekan efektif non-tatap muka. Yang pertama, pengenalan lingkungan sekolah, jumlah pekannya 1. Yang kedua, penilaian tengah semester atau PTS, jumlah pekannya 1. Yang ketiga, penilaian akhir semester atau UAS, jumlah pekannya 1. Dan yang terakhir, porseni, jumlah pekannya 1. Jadi jumlah seluruh pekan adalah 4. Kemudian yang ketiga, jumlah pekan efektif tatap muka. Rumusnya itu jumlah pekan efektif satu semester dikurang jumlah pekan efektif non tatap muka. Kan sebelumnya sudah diketahui. Jadi 16 kurang 4 sama dengan 12 pekan. Kemudian yang keempat, jumlah pekan efektif tatap muka. Rumusnya itu jumlah pekan efektif tatap muka dikali jam pelajaran per minggu. Kan sudah diketahui sebelumnya, jadi 12 dikali 4 sama dengan 48 jam pelajaran. Kemudian distribusi alokasi waktu akan dijelaskan lebih rinci di dalam proses program tahunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai program tahunan. Yang akan kita bahas dari program tahunan ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari program tahunan, yang kedua fungsi dari program tahunan, kemudian langkah-langkah pembuatan program tahunan, ada komponen program tahunan, kemudian format dari program tahunan, dan yang terakhir contoh dari program tahunan. Yang pertama, pengertian program tahunan. Program tahunan adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang diharapkan. Dalam proses pembelajaran, pastinya memiliki jumlah jam mengajar sendiri untuk mata pelajaran yang dikuasai. Dari banyaknya jam mengajar, guru bisa mengalokasikan waktu tersebut dan menyusunnya menjadi program tahunan untuk dijalankan pada awal tahun ajaran baru selama 1 tahun ke depan. Kemudian, selanjutnya, fungsi dari program tahunan. Terdapat 4 fungsi dari program tahunan. Yang pertama, mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal. Kemudian yang kedua, dijadikan pedoman untuk menyusun promes atau program semester. Kemudian yang ketiga, dijadikan pedoman dalam menyusun kalender pendidikan. Dan yang terakhir, acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Kemudian, yang ketiga yaitu langkah dari program tahunan. Langkah dalam pembuatan program tahunan atau hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat program tahunan yang pertama yaitu menganalisis kalender pendidikan dan menyesuaikan kebutuhan. Kemudian yang kedua, memberikan tanda untuk hari libur, permulaan tahun ajaran baru, pekan atau minggu efektif untuk belajar, dan jam efektif belajar setiap minggu. Kemudian yang ketiga, memperhatikan minggu efektif. Dan yang keempat, menetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran, kompetensi dasar, dan pokok bahasannya ditekan efektif. Selanjutnya ada komponen program tahunan. Komponen program tahunan ini ada 2, yang pertama yaitu identitas, dan yang kedua yaitu format isian. Untuk identitas sendiri terdiri atas mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, dan tahun pelajaran. Sedangkan untuk format isiannya yaitu semester, komponen inti,
komponen dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Selanjutnya yang kelima yaitu format dari program tahunan. Berikut ini merupakan format dari program tahunan. Yang pertama yaitu meliputi dari identitas, kemudian ada tabel yang berisi kolom-kolom dari format isian. Untuk identitas ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Kemudian untuk tabelnya di kolom pertama yaitu berisi semester, kemudian kolom kedua kompeten inti, kemudian kolom ketiga ada komponen dasar, kolom keempat ada materi pokok, dan yang kolom kelima yaitu alokasi waktu. Bisa juga ditambahkan satu kolom lagi mengenai jam pelajaran. Kemudian di bagian bawah dari tabel itu berisi kota. Kemudian selanjutnya di sini itu mengenai tanggal dibuat, mengetahui kepala sekolah, dan juga guru mata pelajaran. Kemudian selanjutnya contoh dari program tahunan. Berikut ini merupakan contoh dari program tahunan. Yang pertama, Satuan Pendidikan dari SMA Negeri 1 Cikarang Barat dengan mata pelajaran Matematika kelas 10 tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Kemudian di kolom pertama yaitu semester, semesternya semester ganjil atau semester pertama dengan standar kompetensi. Kemudian di kolom selanjutnya diisi dengan kompetensi dasarnya. Kemudian kolom selanjutnya yaitu materi pokok berdasarkan dari kompetensi dasar. Kemudian selanjutnya ada kolom alokasi waktu per minggu. Ini dihitung berdasarkan dari minggu efektif yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada alokasi waktu jam pelajaran. Ini juga dihitung berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah mencantumkan semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu, dan jam pelajaran, kemudian di sini ada jumlah. Kolom jumlah ini untuk menghitung jumlah dari alokasi waktu dan juga jam pelajaran per semester. Jadi, untuk semester 1 ini, di dalam contoh ini, jumlah alokasi waktunya yaitu per minggu ada 19 minggu efektif. Kemudian, untuk jam pelajarannya yaitu ada 76 jam pelajaran dalam 19 minggu ini yang efektif untuk melakukan pembelajaran. Kemudian selanjutnya ini untuk semester 2-nya. Kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian materi pokok yang akan diajarkan dicantumkan semuanya, dan ini alokasi waktunya, kemudian jam pelajaran. Untuk semester 2-nya juga dihitung jumlah dari alokasi waktunya, berikut juga jumlah dari jam pelajarannya. Kemudian ini Kota Bekasi, tanggal 3 Juli 2020, dengan diketahui oleh kepala sekolah, kemudian juga guru mata pelajaran. Baik, sekian penjelasan mengenai program tahunan. Untuk selanjutnya yaitu program semester yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, saya Sofi Sofiani dengan NPM 3 terakhir 071. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Sebelumnya, teman saya Desi sudah memaparkan mengenai dari langkah-langkah pembuatan prota, dan sekarang saya akan memaparkan sedikit mengenai langkah-langkah dari pembuatan prosem atau program semester. Apa itu prosem? Prosem atau program semester
adalah bentuk penjabaran dari prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama satu semester. Nah, karena ini adalah program semester, berarti kita hanya membuat selama satu semester saja. Berbeda dengan prota, di mana prota adalah rangkaian gitu ya, yang akan dicapai selama 1 tahun. Kalau prosem itu kita buat lebih rinci lagi, itu selama 1 semester. Nah, apa sih fungsi dari program semester ini? Program semester ini dia berfungsi untuk bisa mempermudah tugas Bapak dan Ibu guru sekalian nanti saat akan mengadakan pembelajaran selama 1 semester. Lalu juga untuk mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogramkan, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam proses pembelajaran. Yang paling penting adalah menjadi pedoman guru dalam bekerja dan belajar, juga menjadi tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran, menjadi bahan untuk menyusun data sehingga terbentuk keseimbangan kerja, dan juga mampu untuk menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang karena pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan lebih efisien. Nah, pada program semester ini, di dalamnya, jangan lupa kita harus mencantumkan kop surat. Kop surat dari mana? Kop surat dari sekolah yang sedang kita pijaki, gitu ya. Dunia kerja kita di sini harus dicantumkan kop suratnya, lalu juga dicantumkan identitas dari mapelnya. Nah, di sini harusnya matematika ya, mohon maaf ada sedikit kesalahan. Di sini mata pelajarannya adalah matematika dengan alokasi waktunya itu 5 jam per minggu. Berarti ada 5 jam pertemuan tatap muka dalam 1 minggu ya. Biasanya 5 jam ini itu dalam 1 minggu itu bisa dibagi dalam 2 waktu. Lalu juga ada kelas atau semester, dan juga yang paling penting ada tahun pelajarannya. Lalu apalagi yang terdapat dalam program semester? Yang terdapat dalam program semester ada nomor KI dan juga nomor KD. Nah, untuk nomor KD dan KI ini cukup dicantumkan angkanya saja. Seperti ini. Nomor KI-nya di sini 3, KD-nya KD pertama. Itu. Lalu di sini nomor KI-nya keempat tentang keterampilan dengan KD yang pertama. Jadi di sini ada 3.1 dan 4.1 dan seterusnya. Sampai pembelajaran selama 1 semester itu ada berapa KD? Gitu. Lalu apalagi yang terdapat dalam program semester? Yang terdapat dalam program semester ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu apa? Seperti ini. Nah, pada matematika itu di bab awal, di semester ganjil kelas 8 bab awal itu ada pola bilangan. Bab pola bilangan. Di mana dalam bab pola bilangan ini, dia ada subbab-subbabnya. Konsep pola bilangan, konfigurasi objek yang berkaitan dengan pola bilangan, dan juga suku-suku, dan juga konfigurasi suku-suku pola bilangan. Ini adalah materi pembelajarannya, itu kita tuliskan di sini. Bab-bab dan subbab-subbab yang akan dipelajari itu kita tuliskan atau kita catat di bagian kolom materi pembelajaran. Lalu kolom selanjutnya apa? Kolom selanjutnya ada alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini adalah berapa banyak waktu yang kita perlukan dalam pembahasan pola bilangan ini. Misalkan di sini untuk pola bilangan itu bisa kita selesaikan atau bisa kita tuntaskan dalam waktu 15 jam pertemuan. Artinya 15 jam pertemuan ini kalau tadi kita 1 jamnya, 1 minggunya itu hanya 5 jam, atau waktu mengajar kita itu adalah 5 jam per minggu, maka untuk pola bilangan ini 15 jam pelajaran ini berarti 3 minggu. 5 ditambah lagi 5 jam, tambah lagi 5 jam, tambah lagi 5 jam. Tuh. 15 jam pelajaran untuk alokasi waktunya. Lalu ada kolom apa lagi selain alokasi waktu?
Nah, selain alokasi waktu, karena tadi program semester adalah program untuk 1 semester, berarti harus ada bulannya. Nah, karena tadi di sini kita adalah semester ganjil, maka di sini bulannya ada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Itu. Nah, di Juli ini kalau bulan pasti ada minggunya dong. Nah, di kolom ini, di kolom bulan ini, di bawahnya kita terapkan minggu-minggu efektif yang sudah ditentukan tadi. Minggu-minggu efektif di Juli itu ada 4 minggu efektif, lalu di Agustus juga ada 4 minggu efektif ya. Untuk yang di Juli itu kan, ini yang di Juli ada 4 minggu, tapi yang efektif itu hanya 2 minggu saja. Karena di sini ada masih waktu liburan, juga ada masa MPLS. Itu. Lalu di Agustus di sini yang aktif itu minggu efektifnya itu adalah 4 minggu. Lalu yang September minggu efektifnya ada 4 minggu. 1 minggunya itu karena ada UTS, jadi bukan termasuk ke dalam minggu efektif. Lalu ada Oktober itu dia 3 minggu ya yang efektifnya. November itu dia ada 4 minggu yang efektif. Dan Desember di sini dia sudah masuk ke dalam penilaian akhir semester, juga liburan semester, pembagian raport gitu ya. Nah, untuk pengisian alokasi waktu tadi, ini berhubungan untuk pengisian alokasi waktu ya. Tadi kan di sini kita punya alokasi waktunya itu adalah 15 jam pelajaran. Otomatis 15 jam pelajaran ini bisa diselesaikan dalam 3 minggu. Nah, berarti karena ini per kolomnya ini adalah 1 minggu, berarti untuk kolom yang pertama di sini kita isi 5, lalu kita isi 5 lagi di kolom yang selanjutnya, dan di kolom selanjutnya ini juga kolom di yang kolom ini kita isi dengan angka 5. Sehingga untuk pola bilangan ini bisa kita selesaikan dalam waktu 3 minggu, yaitu di minggu keempat bulan Juli dan juga di awal minggu bulan Agustus. Begitupun seterusnya sampai subbab yang paling terakhir. Terima kasih banyak teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh Nanda tentang pembuatan silabus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safiya Nanda Bunawati dengan 3 NPM terakhir 149 dari kelompok 4 kelas 6A dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai silabus. Pertama di sini ada pengertian silabus. Pengertian silabus menurut BNSP tahun 2006 nomor 14 menyatakan bahwa silabus ialah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi atau kelompok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Selanjutnya di sini juga terdapat pengertian silabus menurut Permen nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 yang menyatakan bahwa silabus ialah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya di sini terdapat komponen dari silabus. Yang pertama itu identitas mata pelajaran, identitas sekolah, materi pokok, pembelajaran, kompetensi inti, identitas dasar, penilaian, alokasi waktu, tema, dan sumber belajar. Selanjutnya di sini terdapat beberapa fungsi dari silabus. Yang pertama itu berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan siswa, sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran, semua kajian mata pelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengembangan penilaian
pembelajaran. Lalu selanjutnya yaitu berfungsi sebagai bentuk rangkaian pengembangan silabus sebagai alat aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya di sini terdapat unit satuan waktu silabus. Yang pertama disusun berdasarkan alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran, lalu memperhatikan alokasi per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar dari KTSP dan kompetensi inti kompetensi dasar dari kurikulum 2013. Selanjutnya di sini terdapat beberapa prinsip dari pengembangan silabus. Yang pertama itu ilmiah, relevan, menyeluruh, aktual, dan kontekstual. Lalu selanjutnya itu sistematis, konsisten, menyeluruh, dan fleksibel. Selanjutnya pengembang silabus. Terdapat beberapa pengembang dari silabus. Yang pertama, guru secara mandiri atau kelompok. Selanjutnya kelompok kerja guru atau yang disingkat dengan KKG. Lalu selanjutnya musyawarah guru mata pelajaran atau lebih dikenal dengan MGMP. Lalu selanjutnya dinas pendidikan. Itu merupakan pengembang silabus. Selanjutnya di sini dapat langkah pengembangan silabus. Yang pertama itu mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Terdapat beberapa indikatornya, yaitu yang pertama urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan keterkaitan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Lalu selanjutnya mengidentifikasi mata pelajaran. Indikatornya itu potensi siswa, relevan dengan karakteristik daerah, perkembangan fisik, intelektual, dan lain sebagainya. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan mata pelajaran, relevan dengan kebutuhan siswa dan tuntutan lingkungan. Lalu, indikator selanjutnya yaitu alokasi waktu. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan kegiatan. Terdapat beberapa indikatornya. Yang pertama yaitu untuk dapat memberikan bantuan kepada guru agar pembelajaran maksimal. Kegiatan belajar dilakukan berurutan. Urutan kegiatan sesuai hierarki konsep materi. Lalu selanjutnya mencerminkan pengelolaan kegiatan siswa dan materi. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan indikator. Indikator sendiri yaitu penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan asal dapat diobservasi. Langkah selanjutnya yaitu menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun bukan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan atau project, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Langkah selanjutnya yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu yang tercantum dalam silabus merupakan perkiraan waktu untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Langkah selanjutnya yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar merupakan rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, cara sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Lalu, selanjutnya di sini saya akan melanturkan contoh dari silabus itu sendiri. Contoh dari silabus mata pelajaran matematika. Ini terdapat identitas sekolah, materi pokok, kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu. Nah, ini kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sesuai dengan komponen silabus yang telah dijelaskan sebelumnya.
ini. Nah, untuk silabus yang saya buat ini, materi pokoknya adalah mengenai trigonometri. Ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembahasan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa kita sebut dengan RPP. Sebelumnya perkenalkan, saya Rita Selin Uli dengan NPM 1810631050095. Mari kita pahami dulu apa itu RPP. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya ada fungsi dari RPP. Yang pertama, merupakan dokumen administratif sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, merupakan wahana guru untuk merancang pembelajaran secara sistematis, prosedural, dan teratur. Yang ketiga, merupakan wahana guru untuk mengembangkan pembelajaran yang harmonis, bermutu, dan bermanfaat. Yang keempat, memberikan peluang guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa. Yang kelima, mendorong guru untuk terus belajar dalam memperdalam konsep, implementasi konsep, penilaian, dan proses pembelajaran. Yang keenam, menjadi sarana guru dalam menguasai materi pembelajaran. Setelah itu, ada manfaat dari RPP. Yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi setiap unsur dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun siswa. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif atau tidaknya suatu pekerjaan. Yang kelima, sebagai bahan penyusunan data untuk keseimbangan kerja. Dan yang keenam, sebagai penghematan waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Kemudian ada rincian format dari RPP. Yang pertama, kiranya ada identitas sekolah. Yang kedua, identitas mata pelajaran, kelas 1 semester, materi pokok, alokasi waktu, tahun pembelajaran, tujuan pembelajaran, media dan sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Mari kita pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, pembuatan RPP ini yang pertama tentu harus ada satuan pendidikan. Di sini misalnya SMA Santa Maria Monica Bekasi. Setelah itu ada komponen mata pelajaran yaitu matematika. Selanjutnya kelas 10 semester 2. Kemudian ada materi pokok yaitu fungsi. Selanjutnya ada alokasi waktu yaitu 45 menit per jam pelajaran. Setelah itu ada tahun pelajaran. Nah, inilah 6 komponen di bagian atas yang kiranya ada di RPP. Selanjutnya masuk ke bagian yang A, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi, dalam tujuan pembelajaran ini ada 3 ranah. Ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Di sini misalnya ranah sikap yang di poin A ya, menumbuhkan sikap perilaku jujur, disiplin, dan sebagainya. Dan untuk ke ranah pengetahuan ada di poin B, C, dan D. Yang poin B menentukan daerah asal, daerah hasil suatu fungsi. Yang C menentukan hasil operasi aritmetik dan menentukan hasil operasi komposisi. Yang D menentukan inverse suatu fungsi dan paham syarat-syarat fungsi supaya punya inverse. Nah, itu kan untuk ranah pengetahuan. Sementara untuk dalam ranah keterampilan ada di poin E, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan. Nah, ini daerah asal, hasil, operasi, dan operasi aritmatika, dan operasi komposisi fungsi. Untuk bagian tujuan pembelajaran setelah itu, ada bagian B, yaitu model pembelajaran dan sumber belajar. Model pembelajaran di sini digunakan misalnya sekarang adalah home learning.
Nah, alat yang digunakan adalah misal PowerPoint, gambar dan video yang relevan, serta aplikasi Google Classroom. Setelah itu ada sumber belajarnya juga harus dicantumin. Ini misalnya buku prakarya kelas 10 Kemendikbud edisi 2018, YouTube, internet, dan sumber-sumber lain yang relevan. Selanjutnya ada bagian C, yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sehubungan dengan adanya pandemi, kegiatan pembelajaran kan dialihkan ke daring. Nah, di sini kegiatan pembelajarannya menggunakan Google Classroom atau nanti bisa pakai WhatsApp group gitu misalnya. Nah, kegiatan pertama ini dimulai dengan guru yang memposting salam terbuka dan berdoa untuk mulai pembelajaran, disertai atau dilampiri dengan Google Form yang berfungsi untuk memeriksa kehadiran siswa. Nah, setelah itu, guru memposting kembali kuis mengenai materi prasyarat, yaitu himpunan dan relasi, dengan maksud untuk mengingat dan mengaitkan materi fungsi yang akan mereka pelajari gitu, disertai dengan penulisan oleh guru mengenai motivasi tentang apa yang diperoleh dengan yaitu tujuan dan manfaat dengan mempelajari fungsi, disertai juga menyampaikan materi yang bakalan dipelajari, kompetensi yang dicapai, dan metode belajar gitu. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti, dimulai dengan kegiatan literasi, di mana guru di sini boleh memposting PPT atau PDF mengenai materi yang dengan maksud si siswa ini termotivasi. Mereka bisa melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali gitu, melalui bacaan dan tayangan atau PDF gitu yang diberikan, yang diposting. Setelah itu, siswa harus mengalami critical thinking, di mana guru memberikan pertanyaan faktual melalui Google Classroom terkait dengan materi fungsi, dengan maksud si siswa ini mampu mengidentifikasi materi-materi yang belum dia pahami gitu. Setelah itu ada kegiatan collaboration atau kolaborasi. Di sini siswa dibentuk kelompok untuk diskusi atau bertukar informasi gitu melalui Google Classroom. Boleh di kolom komentar gitu. Ini juga tadi di critical thinking boleh dijawab oleh siswa di sini di kolom komentar. Setelah itu kegiatan communication, di mana siswa di sini mencantumkan secara tertulis hasil pengembangan informasi yang mereka peroleh gitu. Setelah itu ada kegiatan creativity atau kreativitas, di mana siswa dan guru di sini juga ikut ambil membuat kesimpulan mengenai hal-hal yang yang dipelajari terkait fungsi, dan siswa juga boleh menanyakan kembali hal yang belum dipahami gitu melalui Google Classroom. Setelah itu selanjutnya ada kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup, di mana siswa di sini membuat rangkuman tentang poin penting dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Setelah itu, di sisi lain juga guru kiranya mengapresiasi siswa yang udah fokus belajar, dan guru juga hendaknya menyampaikan materi pertemuan selanjutnya. Selanjutnya ada bagian D, yaitu penilaian hasil pembelajaran. Nah, penilaian ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Nah, tujuan pembelajaran kan ada 3 juga, yaitu sikap dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini penilaiannya juga. Untuk penilaian sikap akan dinilai sikap spiritual dan sosialnya. Dan sementara untuk penilaian pengetahuan itu akan menggunakan tes uraian misalnya. Dan untuk penilaian keterampilan, di sini misalnya bikin penilaian praktek dan penilaian produk. Yang terakhir, kiranya ada mengetahui kepala sekolah dan guru mata pelajaran, dan tak lupa disertai dengan tanggal pembuatan RPP-nya. Sekian pembahasan RPP dan langkah pembuatan RPP yang bisa saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yiji Junengisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat LKPD. Susunan LKPD dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen. LKPD sendiri memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh peserta didik
untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Langkah-langkahnya sendiri untuk membuat seperangkat LKPD, menurut Depdiknas, dalam menguraikan rambu-rambunya, bahwa LKPD akan membuat paling tidak ada judul kompetensi dasar yang akan dicapai, waktu penyesuaian, peralatan atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja, dan laporan yang harus dikerjakan. Nah, langkah-langkah persiapan LKPD dijelaskan dalam Depdiknas dalam Nur Haidah sebagai berikut. Pertama, ada analisis kurikulum. Nah, analisis ini dilakukan dengan memperhatikan materi pokok, pengalaman belajar peserta didik, dan kompetensi belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Nah, peta kebutuhan LKPD ini berguna untuk mengetahui jumlah kebutuhan LKPD dengan urutan LKPD, yaitu menentukan judul LKPD. Untuk penentuan judul ini harus sesuai dengan kompetensi dasar, materi pokok, dan pengalaman belajar. Kemudian untuk yang keempat, penulisan LKPD. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu perumusan kompetensi dasar yang harus dikuasai, kemudian menentukan alat penilaian, kemudian penyusunan materi dari berbagai sumber, kemudian memperhatikan struktur LKPD yang meliputi judul, petunjuk belajar, kompetensi yang dicapai, informasi pendukung, tugas, dan langkah-langkah kerja, dan penilaian. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan LKPD dalam Nur Hawa 2014, Nur Haidah, diantaranya dari segi penyajian materi, yang pertama yaitu judul lembar kerja harus sesuai dengan materinya, kemudian materi harus sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, materi disajikan secara sistematis dan logis. Yang keempat, materi disajikan secara sederhana dan jelas. Yang kelima, menunjang keterlibatan dan kemauan peserta didik untuk ikut aktif. Kemudian dari segi tampilan, yang pertama, penyajian sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, gambar dan grafik sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, tata letak gambar tabel pertanyaan harus tepat. Kemudian judul, keterangan, instruksi pertanyaan harus jelas. Dan yang terakhir, mengembangkan minat dan mengajak peserta didik untuk berpikir. Bisa dilihat pada layar, ini adalah salah satu contoh LKPD yang sesuai dengan cara pembuatan dari LKPD tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang pembuatan LKPD, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.